Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Hussein Sanusi dalam acara Bincang Tokoh. Kali ini saya bersama dengan Mas Oni Anwar, Wakil Bupati Ngawi yang juga calon Bupati Kabupaten Ngawi yang sebentar lagi akan maju dalam pilkada pada tahun ini. Pilkada 2 bulan lagi, Mas Oni, dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, persiapan dan kesiapannya Mas Oni menghadapi pilkada di tengah pandemi ini seperti apa? Ya, karena arahan dari Mendagri kemarin, kita calon ini itu harus sebisa mungkin mengurangi bertatap muka langsung dengan konstituen kita atau marga masyarakat kita. Terus kemudian kalaupun ada pertemuan tatap muka itu tidak boleh dalam jumlah yang banyak. Nah, kapasitas ya setengah dari kapasitas ruangan yang kita tempati seperti itu. Atau kalau di luar di itu ya kurang lebih 50 sampai 70 orang lah per kali session pertemuan. Jadi kita mengurangi bertatap muka dan kemudian kita lebih aktif untuk menyapa, masih tetap silaturahim lewat media sosial yang ada. Jadi kita punya kanal, ada beberapa di YouTube, di Facebook, di Twitter, di IG, kanalnya Mas Oni Anwar. Itu semuanya bisa. Jadi warga masyarakat bisa silaturahim lewat situ, kita juga bisa menyapa. Nah, alhamdulillah malah asik. Jadi spontan kalau di media sosial karena mungkin masyarakat kita bisa pakai fake akun atau dan lain sebagainya, ya lost doll akhirnya, Mas. Jadi bisa ngudoroso, bisa kritik tajam, bisa maido dan seterusnya. Nah, itu malah justru kita malah asik saja. Silakan aspirasinya disampaikan. Iya, ada yang kritik membangun, kritik ngudoroso, ada yang maido, ada yang macam-macam. Ya, jadi kalau kita asik saja sih nggak masalah. Ya. Ini Mas Oni, ini saya mewakili pertanyaan banyak orang ini, Mas Oni. Di beberapa daerah-daerah lain, katakanlah seperti Jakarta dan wilayah sekitarnya itu kan masih berlaku PSBB, tetapi sepertinya kok nggak seketat Kabupaten Ngawi gitu. Kabupaten Ngawi ini sampai sekarang itu mau masuk Kabupaten Ngawi itu masih dicegat. Di rapid, betul. Di rapid, dan begitu keluar tol Ngawi ditanyain kayak gitu. Ya, betul. Itu masih berlaku sampai sekarang itu apa? Masih berlaku. Ya, ini komitmen Pak Bupati kita, Insinyur Budi Sulistiono, itu juga beliau sebagai Ketua Gugus Tugas COVID dan Percepatan Pemulihan Ekonomi. Jadi kita dari awal, sebelum mengharuskan pakai masker, Ngawi lebih dulu. Semua desa itu serentak urut dari kota wajib pakai masker. Seminggu kemudian sampai tingkat kecamatan, desa semuanya wajib pakai masker. Dan itu pertama kita fasilitasi semuanya. Jadi kalau di total dari awal kemarin sampai hari ini mungkin itu ada 1.500.000-an masker yang sudah kita bagikan kepada masyarakat kita. Dan tingkat kepatuhannya juga masyarakat kita luar biasa terkait penggunaan masker, baik itu mau keluar di lingkungan dan seterusnya. Alhamdulillah. Terus kemudian kita dulunya masih rapid, masih sedikit dan seterusnya. Di Ngawi ini bagi yang tingkat intensitas komunikasi sosialnya tinggi, termasuk di area publik, pasar, terus kemudian perbatasan itu, terus kemudian dari pabrik dan seterusnya, semuanya dirapid dulu kan. Terus yang masyarakat kita, medis, itu yang para tenaga medis kita semua dirapid dulu. Sehingga kita memastikan warga masyarakat kita ini, kita dirapid itu kita tahu ya ini sehat atau enggak dulu. Ketika semuanya alhamdulillah sehat, bentengnya dikuati sampai hari ini seperti itu. Itulah alasannya kenapa di perbatasan Ngawi mau masuk atau mau keluar ke Ngawi bagi orang luar daerah itu diperketat. Betul ya. Kita beberapa ini kita sekarang ya masih naik ini Mas.
masih naik meskipun tidak setajam yang lainnya, tapi naik. Tetap naik, ada kurang lebih sekarang ini 194 yang terpapar dari awal COVID itu. Oke. Jadi kita ada beberapa kecolongan yang karena ya warga kita terus takziah kemana atau mengunjungi saudaranya di mana, terus mungkin di sana cipika-cipiki ataupun bergerombol dan sebagainya, lah pulang ini sakit. Nah, seperti itu. Ini sering kejadian di situ. Maka dari itu sekarang tidak hanya yang datang saja yang dari kabupaten, yang keluar itu ditanya. Kamu keluar kemana? Alasannya apa? Seperti itu. Terus diwanti-wanti. Kalau keluar nanti seperti ini loh. Nih. Kalau masuk lagi kira-kira kapan dan seterusnya. Sehingga itu bisa terdeteksi secara dini seperti itu. Mas Oni bisa diceritakan awal karir politiknya Mas Oni seperti apa? Oh, oke. Jadi saya mengawali karir politik itu awal 2010, Mas. Ya. Jadi tahun 2009 saya masih bekerja di Yogyakarta. Ya. Kemudian tahun awal 2010, pencalonan 2010 itu saya diajak oleh Bapak Insinyur Budi Sulistiono, Mas Kanang, Bupati sekarang. Bupati sekarang untuk jadi wakil beliau. Nah, padahal di Jogja itu saya lagi getol-getolnya di properti waktu itu karena saya lulusan arsitek sama teman-teman dulu di UI bikin perusahaan di bidang konstruksi dan real estate seperti itu. Kemudian diajak, saya pertimbangan belum ada kepikiran waktu itu. Diajak bareng sama beliau satu paket Bupati Wakil Bupati Ngawi periode 2010. Terus kemudian saya disuruh Bapak untuk pulang dulu ke Ngawi. Ayolah pulang dulu ke Ngawi, lihat keadaan masyarakat di Ngawi itu seperti apa. Terus kamu keliling dulu seperti apa. Kalau cocok ya teruskan, kalau nggak cocok ya nggak usah dipaksakan. Seperti itu. Awalnya seperti itu. Paksaan gitu. Oh, nggak ada. Jadi nggak ada paksaan. Terus kemudian saya pulang ke Ngawi, Mas, 2009 pertengahan 2009. Kalau nanti 2010 itu saya menjadi wakil bupati, apa sih yang saya lakukan, kan seperti itu. Saya harus punya yang istilahnya prioritas sebagai wakil bupati yang harus saya kerjakan, kan seperti itu. Kemudian saya ada teman di LSM Palapa waktu itu. Mas Heri Sucianto mengajak saya keliling. Ini loh Pak, potret kemiskinan di Kabupaten Ngawi. Ya, ternyata potret kemiskinan itu paling banyak yang rentan di sekitar hutan. Di sekitar wilayah hutan. pinggiran hutan. Pinggiran hutan ya. Pinggiran hutan. Ya, orang-orang ini biasa akses ke hutan. Reformasi 1998 itu hutannya pada ditebangi semua. Sehingga kayu-kayu dijarah semua itu waktu itu. Kemudian masyarakat sekitar hutan yang dulunya bisalah cari makan di hutan dan seterusnya, karena mungkin ada kerjasama dengan perhutani dan seterusnya, jadi tidak ada kerjaan. Dia jadi minus seperti itu. Ya. Mas Oni, masa kecil Mas Oni itu seperti apa? Apa sih yang paling dicintai dari Ngawi ini apa, Mas Oni? Oh, dulu awal saya di Ngawi, jadi awal kali Bapak itu tugas di Kecamatan Sine, Mas. Kecamatan Sine itu sebagai kepala puskesmas Sine waktu itu, tahun 83. Jadi saya masih umur berapa itu? Kalau saya lahir 79, ya 4 tahun lah. Umur 4 tahun saya ada di Sine. Ya, jadi di wilayah pegunungan. Seperti itu. Di Puskesmas Sine? Di Puskesmas Sine. Jadi di rumah dinas Puskesmas Sine. Waktu itu tahun 83. Okay. Jadi kalau melihat awal kali
Ngawi, ya awal kali saya melihat sini sebagai daerah yang menjadi bagian Kabupaten Ngawi di ujung selatan barat di kaki Gunung Lawu. Baiklah pemirsa, itulah bincang tokoh dengan Mas Oni Anwar, Wakil Bupati Ngawi dan calon Bupati Kabupaten Ngawi. Terima kasih banyak buat Mas Oni Anwar. Sama-sama. Sukses terus Amin. Mas Oni dan pemirsa tribunnews.com. Jangan lupa saksikan terus tribunnews.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.